Tapi ini sekiranya masih aktif apa enggak? Nah ini Bapak ini enggak takutnya kan ada yang aktif ini. Menurut saya enggak Pak ya. Nah, ini kan senjata bagian senjata Bapak. Tahu udah enggak aktif. Sudah enggak ya? Kan takutnya apa Pak, dikiluin ini dari mana kita punya usit kita yang kena. Itu namanya hendang. Di sini kan ada setiap pintu tiap wilayah itu dia itu ada perbatasan ini punya ini hendang itu dulu orang pribumi sini. Nah, waktu itu ya usit punya usul dia itu diperkosa sama penjajah Belanda itu sampai dia itu hancur mukanya. Teman-teman, ular guys. Ya Allah. Di belakang saya ini, tuh di situ. Tuh. Loh, ular guys. Hilang guys. Ularnya hilang guys. Gak semua orang tahu keberadaan benteng Kedung Cowek ini guys. Dan di sini tuh banyak cerita-cerita menarik di dalamnya ya teman-teman ya. Bahkan juga bisa bikin bulu kuduk kita ini merinding, karena dibalik dari cerita sejarah benteng Kedung Cowek ini ada faktor-faktor mistis yang membuat bulu kuduk ini berdiri teman-teman. Oke, jadi benteng ini berada di kota Surabaya bagian utara ya teman-teman ya. Wow. Dan benteng ini, sebentar. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi kalau kita melihat secara kita tadi, saya masuk dari pintu pos ya, pintu masuk di sana itu sampai berjalan ke sini tuh mungkin sekitaran hampir 150 meter deh. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Ini sudah rungkut banget men. Wow. Oke teman-teman, jadi kisah benteng Kedung Cowek ini awalnya dijadikan tempat penyimpanan peluru dan gudang persenjataan Belanda yang merupakan salah satu peninggalan sejarah saat Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Wih, tawon. Duh, kok langsung merinding ya teman-teman. Oke. Jadi awalnya gudang ini tempat ini dijadikan tempat penyimpanan peluru dan gudang persenjataan Belanda yang merupakan salah satu peninggalan sejarah pada saat pertempuran 10 November 1945 teman-teman. Wes. Ada yang manggil, guys. Dengar gak sih kalian? Duh. Wah, merinding aku. Yes. Merinding, Mbak. Halo, assalamualaikum. Kula nuwun nggih. Nun sewu. Di sini loh. Ada kayak manggil-manggil, guys. Gak tahu. Bicara apa gitu ya. Jadi ini bukan binatang loh. Asli ini bukan binatang, guys. Jadi suaranya tuh sumbernya dari sini. Ini baru pertama ini. Saya ke sini ya, teman-teman ya. Waduh. Oke, barusan aja. Mun sewu nggih. Jadi teman-teman, kita kembali ya teman-teman ya. Jadi gudang persenjataan Belanda dan merupakan salah satu peninggalan sejarah saat pertempuran 10 November 1945. Benteng ini
memang terletak di sebelahnya jembatan Suramadu, teman-teman. Jadi salah satunya adalah tempat penyimpanan peluru dan persenjataan para pasukan Belanda saat akan melawan pasukan Inggris, guys. Waduh, ini kayak gini, guys. Nih, ini banyak gudang di sini, men. Iya, ini gudang-gudang ini memang dulu tempat penyimpanan peluru ya, teman-teman. Ini gudang nih. Nih. Gudang ini saya nggak akan masuk ke sana ya, teman-teman ya. Karena saya nggak berani, karena di situ banyak ularnya, teman-teman. Yang pasti ular hijau, men, yang saya takutkan itu, men. Oke. Udahlah, langsung aja. Dan ini lihat nih. Kalian bisa melihat di depan arah jam 10 ya, teman-teman, jam 9. Ini banyak sekali pohon-pohon yang menjulang tinggi, seolah-olah itu kita seolah-olah kita itu masuk ke alam hutan ya, teman-teman ya. Anggap aja seperti itu, men. Oke ya, jadi kita lanjutkan ceritanya. Memang Belanda dulu sengaja mendirikan benteng ini dengan tujuan untuk pertahanan para pasukan saat perang Pasifik melawan tentara Inggris ya, teman-teman ya. Akan tetapi setelah Jepang menyerah kepada sekutu, benteng Kedung Cowek ini digunakan Tentara Keamanan Rakyat Indonesia dari pasukan Sriwijaya untuk pertahanan selama pertempuran 10 November 1945. Oh, ini loh. Ini ada jalan, teman-teman. Ini ya, dari jalan utama ini kita sebenarnya bisa masuk ke situ, men. Nah, itu kan jalan setapak untuk menuju ke gudang yang di sebelah situ. Tuh. Iya, teman-teman ya. Ini aku dewean, Pak. Duh, kok merinding banget iki, siang-siang loh, teman-teman. Oke. Permisi. Assalamualaikum. Oke, jadi nggak hanya sejarah dan keindahan saja ya, teman-teman ya. Jadi banyak pepohonan dan rumput-rumput yang tinggi yang menyelimuti, hampir menyelimuti jalan utama ini, teman-teman. Jadi justru di sini tuh banyak ditemukan kejadian-kejadian janggal atau mistis yang terdapat pada benteng Kedung Cowek, teman-teman. Jadi menurut cerita dari bapak yang saya wawancarai tadi, ini dijaga oleh siluman ular, dan yang saya tidak rekam tadi juga dijaga oleh siluman aligator, teman-teman. Siluman buaya hijau, men. Wow. Wih, siluman buaya hijau. Tapi ini nggak tahu saya ini yang mana persisnya para siluman ini menjaga benteng-benteng ini, karena di sini terdapat banyak benteng ya, teman-teman ya. Dan di sini juga ada tulisan 200 meter menuju benteng. Nggak tahu ini benteng yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga, saya nggak tahu. Dan ini kalau kita teruskan lagi, itu masih terus, teman-teman. Jadi banyak sekali benteng-benteng yang tertutup oleh semak belukar di area jalan ini ya, teman-teman ya. Jadi ketika jalan lurus ke sana, itu kita bisa melihat di sebelah kiri itu ada benteng lagi, benteng lagi, benteng lagi, teman-teman. Wow. Wah, ngeri juga, men. Ini masih siang loh. Tuh kan. Jadi para siluman ini, teman-teman, muncul karena banyak pejuang Indonesia yang gugur bergeletakan dan tidak sempat
dikuburkan. Jadi maaf ya teman-teman ya, maaf sekali karena saya memang bukan ahli spiritual atau saya memang bukan orang yang bisa melihat atau gimana lah, bukan orang yang sepintar itu. Saya hanyalah orang yang biasa-biasa saja dan ya low ya. Jadi menurut saya teman-teman, di situ ya, di depan itu tuh teman-teman, di situ mungkin dijaga oleh siluman. Astagfirullahaladzim, dijaga oleh siluman aligator guys, siluman buaya hijau. Jadi menurut bapak tadi yang saya wawancarai tadi itu kan pembicaraannya kan dijaga oleh siluman ular guys. Siluman ular. Kula nuwun. Wow. Ini hawanya beda loh. Ya ngeri ya. Wah. Nih kayak gini guys. Jadi saya tadi masuk dari situ, jalan setapak selebar mungkin 2,5 meteran ya, hingga ke sini. Nih, ini masih panjang ke sana. Nggak tahu ini bentengnya nomor berapa. Cuman kalau kita lihat dari nomornya, di situ ada nomor 5, nomor 4. Jadi setiap ruangan itu dikasih nomor teman-teman. Aduh, merinding pak aku pak. Aku merinding guys. Halo. Assalamualaikum. Duh, rungkut banget ya. Oke. Jadi untuk benteng bangunan yang ini kan ada dua ruangan ya. Yang satu nomor 5, nomor 4. Dan mungkin ada lagi benteng yang pertama yang ada nomornya mungkin 3, 2 terus 1 ya teman-teman, kalau nggak salah sih. Oke, kita review yang ini dulu sih teman-teman. Kita review yang ini dulu. Semoga tidak terjadi apa-apa teman-teman. Waduh, ngeri pak. Permisi ya mbak. Jadi kita review yang ini dulu ya teman-teman ya. Ini ada benteng nomor 5 dan 4 ruangan maksudnya. Nggak tahu ini benteng yang nomor berapa, tapi saya akan mereview bangunan yang ini dulu ya teman-teman.
Nun sewu. Ini nomor 5 guys. Astagfirullahaladzim. Permisi. Kula nuwun. Loh. Oh, ini bangunannya cuma segini doang guys. Kecil ya. Ada tempat duduk di situ. Ya mungkin ini dulu sempet dipakai foto ya mungkin teman-teman. Instagramable lah pokoknya. Karena ini bangunannya Belanda banget. Oh, panas banget pak. Halo. Permisi. Ini sarang tawon guys. Ini sarang tawon guys. Saya masuk sarang tawon ini. Tuh. Banyak sekali. Sarang tawon teman-teman. Ya bisa melihat ya. Tuh. Ya Allah. Waduh. Loh kan. Sarang tawon guys. Oke, kita lanjut. Permisi. Nun sewu nggih. Aduh, vandalisme itu selalu ya teman-teman ya. Vandalisme guys. Pilox. Eman banget men. Ini bangunan bersejarah justru dipakai atau selalu ada aja tulisan-tulisan seperti ini. Praktik vandalisme itu selalu ada. Dan kenapa seiseng gitu loh orang-orang ini? Heran aku. Bu ya di rumah kek dibersihkan, apa paling enggak itu enggak dicoret-coret seperti ini men. Ular guys, ya Allah. Ya Allah, ada ular guys. Guys, ular. Ular guys. Ini ular nih. Ini ular ini. Ular guys. Aduh. Jangan-jangan di sini ada mboknya lagi. Ini ular guys. Dia masuk situ teman-teman. Tuh. Tampak ya teman-teman ya. Ular. Tuh teman-teman. Ular guys. Ya Allah. Kok bisa nyangkut di dalam dulu. Tuh gerak ularnya. Ini. Wah, panas banget pak. Wah, asli teman-teman. Asli ya teman-teman ya. Ini saya di sini terus terang. Di belakang saya ini, tuh di situ, tuh. Loh, hilang guys. Hilang guys. Ularnya hilang guys. Jalan tuh, jalan. Loh, ularnya tuh loh. Jalan guys. Ya Allah. Wah, bahaya teman-teman. Aduh. Nun sewu. Di sini nggak ada bolongannya loh. Mana ya ularnya tadi dia? Waduh. Bahaya, Pak. Oke, kita review dulu ya yang ini. Ini menurut perkiraan saya di sini ini ya, ini bolongan. Ini bolongan ini untuk selongsong peluru untuk dioper ke depan. Ke balik tembok ini, teman-teman. Jadi di sini ada rak-rak ya. Ini kan rak. Ini loh. Lihat teman-teman ya. Ini rak.
ini rak untuk menaruh peluru. Dan kalau biar cepet gitu, jadi pelurunya tuh tinggal dimasukin ke lubang itu guys. Aduh bahaya pak. Aduh lewat kayaknya deh. Aduh, saya kok ngeri. Aduh. Tawon. Wah. Bahaya banget teman-teman, karena tadi memang di situ sarang ularnya ya teman-teman ya. Sarang ular mungkin itu kalau nggak salah ular apa, kalau nggak ada motifnya kok. Ular sawah atau gimana ya, saya nggak tahu teman-teman. Dan ketika saya mau keluar dari pintu itu yang sebelah kanan itu kan saya takut ular ya teman-teman ya, karena di situ ada semak belukar kecil, nggak lebat banget. Cuman saya rasa saya berhalusinasi kalau nanti di situ ada ular, karena tadi saya di dalam juga diliatin sama ular ya teman-teman. Akhirnya saya keluar dari bawah angka nomor 5 itu teman-teman. Dan di situ ternyata ketika tadi saya melewati ruangan yang itu kembali untuk keluar ke sini, itu ada 3 tawon guys, tawon kepala atau tawon endas yang warnanya hitam, yang gedenya tuh segini guys, nih ya, segini tawon hitam yang badannya gede, yang pundaknya tuh mungkin ada warna kuningnya tuh loh, itu namanya tawon das, tawon kepala. Terus ada manyang kalau nggak salah ya, tawon kecil itu. Nah itu saya seolah-olah tuh dikejar guys, karena saya takut digigit ya. Aduh, nggak iso ngomong apa-apa lagi. Oke, kita lanjut ke sini ya teman-teman ya. Kita naik ke arah tangga yang ini. Oke. Eits, hati-hati ya teman-teman. Ini saya nggak pandangan mata lurus ke depan loh, tapi ini saya lihat kanan kiri. Saya melihat ke kanan dan ke kiri. Takutnya ular guys. Oke. Tuh kan, ini ada lubang untuk mengirim peluru dari dalam keluar sini. Dan wow, itu langsung lautan lepas teman-teman. Wow. Oke, kita lihat ya ke atas ya guys ya. Oke, jadi ide banget pak. Jadi langsung kita bisa melihat pantai yang seberangnya sana itu Pulau Madura teman-teman. Dan di sana jembatan Suramadu ya. Oke, permisi. Dan sewu. Wow. Tuh kan. Ya kan teman-teman. Kalian bisa melihat dari sini. Di situ nah, itu dia jembatan Suramadu guys. Ya, yang ada di situ. Wow. Oke. Dan di sana itu Pulau Madura teman-teman. Pulau Madura. Dan ini sudah lautan lepas ke sana, nggak tahu ke pulau apa ya, nggak kelihatan pulau sih. Oke, kita lanjut lagi ke ruangan yang nomor 4 ya teman-teman. Mudah-mudahan aja nggak ada ular men. Hanya itu loh yang saya takutkan teman-teman ketika saya mengeksplor sebuah lokasi, karena memang
makhluk ini tuh sangat berbahaya sekali guys, apalagi kalau ketemu dengan ular hijau. Nah di sini kan senengannya tuh ular-ular hijau bersemayam di sini teman-teman, karena di sini banyak pohon-pohonan yang cukup gede dan rindang, disertai juga banyak rumputan yang cukup menyelimuti jalan ini teman-teman. Wow. Hanya itu yang saya takutkan. Kita pindah ke nomor 4 ya, tadi saya belum ke yang nomor 4. Waduh, ini seharusnya bisa guys, ini seharusnya bisa ini ke situ, cuman saya nggak berani. Tuh ya teman-teman, lewat semak belukar, meskipun saya memakai sepatu safety, tetap aja ya teman-teman ya, karena gigi ular ini panjang banget men, itu bisa tembus. Nah, kalau yang di sini ini juga bisa teman-teman sampai ke sana, cuman ini sudah ditumbuhi oleh semak belukar. Ya guys. Oke. Nah, oh bisa guys, alhamdulillah ini saya bisa melewati sini. Nah ini jalannya cukup terbuka ya teman-teman. Wow. Ini pasang mata teman-teman ya, hati-hati. Kalian bisa melihat video saya yang saya ketika lagi ngevlog di restoran, sebuah restoran yang bertajuk restoran ini Majapahit, yang berada di Sleman. Judulnya kalian bisa melihat thumbnail di video saya, itu judulnya Istana Blorong guys. Di situ saya dihantui oleh ular ya teman-teman ya. Wow. Ini kemana ini? Ntar deh, ke situ dulu ya teman-teman. Rupanya di sini juga ada jalan yang mungkin bisa tembus ke sana. Bio, udah kayak gitu guys. Wah, itu sebenarnya ada jalan ya teman-teman ya, dari sini itu ke bawah. Itu mungkin tembus ke bentengnya sebelah sana teman-teman. Dan sudah nggak kelihatan karena semak belukarnya ini cukup tinggi. Oke, kita lanjut atau kembali ke benteng yang ini ya. Waduh, deg-degan aku kalau ketemu ular guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tadi ya, ini buat selongsong ya teman-teman. Buat bukan selongsong sih, jadi kayak pengiriman peluru atau meriam dari dalam dikirim keluar sini dan digotong dari bawah naik tangga menuju ke sini guys. Nih, tapi nggak ada selongsong meriamnya atau gimana ya, atau apa kayak nggak ada men. Wah, ini loh, nih kalian bisa melihat ya teman-teman. Nih, nah ini kan bekas peluru teman-teman, bekas tembakan-tembakan, sisa-sisa tembakan. Jadi melingkar seperti ini. Ada 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 bekas tembakan peluru di sini. Dan ada lagi ya. Dan ini kalau ke sana sebenarnya bisa guys.
sudah ditumbuhi oleh semak belukar, dan yang pasti saya tidak bisa melaluinya karena saya tidak berani. Ya, ini hanya sekedar konten men, bukan bukan ya yang aneh-aneh gitu ya teman-teman ya. Hanya sekedar konten dan menelusuri tempat-tempat yang ya seperti ini, yang ada sejarahnya dan terbengkalai seperti ini ya teman-teman. Dan kita harus kembali lagi ke atas lagi, di melewati ini lagi teman-teman. Bismillah. Oke, kita kembali ke sini guys. Oke teman-teman, jadi kalau kalian ingin konten seperti saya ini, nggak apa-apa ya, nggak ada hukumnya sih. Hanya saja harus dipersiapkan secara matang, dari alas kaki, terus jaket ya, jaket yang lumayan tebel, terus juga mental, karena di tempat seperti ini pasti tidak jauh dari mistis ya teman-teman ya, karena lokasi-lokasi seperti ini banyak penunggunya, apalagi tempat yang saya telusuri seperti ini guys. Oke, kalau mentalnya kuat atau memang sudah berpengalaman, monggo silakan teman-teman. Ini saya juga sering jam terbang ya teman-teman ya, karena seringnya jam terbang yang mungkin lumayan tinggi menurut saya. Jadi saya sudah terbiasa seperti ini, akan tetapi saya baru dilihatkan ular secara mata telanjang ya teman-teman ya, ketika penelusuran seperti ini. Yang pertama itu di Sleman, sewaktu saya menelusuri tempat atau lokasi restoran terbengkalai yang bertajuk Kerajaan Majapahit teman-teman. Jadi kalian bisa menycroll video saya ke bawah, nanti ada judul video atau gambar itu yang berjudul Istana Blorong teman-teman. Jadi kalian bisa scroll ke bawah dan klik di situ. Di situ saya menemukan ular ular hijau ya teman-teman ya, yang jatuh dari depan saya dan saya kaget. Dan ternyata ular hijau ini memang berbahaya banget, karena yang saya temui di video itu sewaktu saya menelusuri itu ekornya berwarna merah teman-teman. Ular hijau yang berekor merah ini yang sangat berbahaya teman-teman, apalagi bisanya itu sudah tidak bisa ketolong lagi ya teman-teman ya, karena mengandung bisa yang paling beracun di dunia guys. Oke, kita lanjut lagi turun dan naik lagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, oke, ini apa ini? Oke. Oh, ini juga, wah ini loh teman-teman. Jadi nah tuh dia tuh ada cerowokan gitu ya, untuk meriam atau senjata panjang gitu ya teman-teman ya. Oke, kita naik. Nah, wih, ini apa guys? Kayak ada berair gitu ya. Jadi ini namanya eceng gondok teman-teman. Cuman ini kan kayak bunderan gini. Jadi ternyata ini adalah kayak sebuah kobangan gitu, terus diisi air, ada airnya, terkena hujan ya. Nah, ini dia nih. Ini yang saya maksud nih. Ini ya guys ya. Ini buat meriam ya kalau nggak salah ya. Ini larasnya kan panjang gitu. Terus ditembakkan dari sini guys. Wow. Oke. Dan ini gedung yang nggak tahu nih gedung yang keberapa. Wah, ini amat sangat disayangkan guys, karena
lokasi ini sangat unik dan sangat bersejarah banget buat kita bangsa Indonesia yang dahulu lokasi ini digunakan untuk melawan para tentara Inggris dan Jepang ya teman-teman ya. Wow, ini peninggalan Belanda guys yang diambil alih oleh rakyat kita. Oke, kita lanjut lagi ke bawah ya teman-teman. Bentar, ini baterainya mau habis, saya ganti baterai dulu ya. Oke, baterainya sudah terganti oleh baterai yang baru. Oh, ini bisa lewat sini. Wih, ini rumput banget ya teman-teman ya. Semak belukarnya dulu ngeri banget men. Oke, bismillah. Oke. Oh. Wah. Oke men, kita lanjut ke arah jalan bagian situ ya teman-teman, dimana jalan ini ini menuju ke benteng yang pertama. Wow. Dan lumayan capek juga ya teman-teman, karena jarak dari benteng kedua ke pertama ini memakan jarak sekitar mungkin kurang lebih 100 meter dari benteng kedua tadi ya. Oke. Nah, yang katanya bapak tadi yang saya wawancarai itu ular yang melewati gini ya. Jadi jalur ini memang teman-teman. Jadi ular itu jalan menyeberangi jalur ini itu nggak ada habisnya guys. Aneh ya, aneh bukan? Dan entah kenapa ditunggu itu terlalu lama teman-teman. Kan biasanya kan kalau misalnya memang ular itu tidak terlalu panjang, paling enggak mungkin sekitar 3-4 meter ya teman-teman ya panjangnya. Itu kan mungkin hanya beberapa menit ya, mungkin sekitar 3-5, enggak tahu lah, 5-10 menit ya. Lewat lah, kasarnya seperti itu ya teman-teman ya. Hanya saja ini yang dikatakan tadi bapak tadi itu, ular ini itu jalan itu lama teman-teman, nggak habis-habis. Nggak tahu itu ularnya sepanjangnya tuh sampai seberapa, saya nggak ngerti guys. Wow, ngeri men. Wah, ini memang cocok untuk konten uji nyali ya teman-teman ya, ketika ngonten malam di sini. Weh, ada sebuah benteng lagi guys di sini. Loh, nih, ini, wow, ini tangganya cukup kecil dan tinggi ya. Oke, mungkin ini dulunya untuk parkir mobil ya teman-teman ya. Ini gede banget loh dan nggak dalam, mungkin panjangnya sekitar 5-6 meter lah dan tinggi. Oke, kita masukin ini ya teman-teman ya, dan ini jalannya cukup kecil banget men. Ini saya permisi mbak. Ya hati-hati ya teman-teman. Wow,
Oke, saya sudah di atas. Dan wow, tuh kalian bisa melihat itu semak belukar guys, dipenuhi oleh semak belukar yang nggak mungkin dibersihkan ya teman-teman, karena ini sangat banyak sekali sampai sana-sana teman-teman. Oke, sampai nggak tahu lah sampai sana loh teman-teman. Tuh ya, ini banyak sekali semak belukar. Dan di situ itu benteng yang pertama. Oke, kita kesini dulu ya teman-teman. Wow, ini nggak tahu dulunya untuk apa. Wih, bolong guys. Nih, ini kalau jatuh sakit nih. Wow. Oke, di situ lautan lepas ya. Wow. Indah banget men. Kewandang pak. Wow. Oke. Nggak tahu ini apa ini. Oh, di sini ada rel teman-teman. Ini rel loh ya. Nih, kayak rel kereta api gitu. Nih teman-teman, nih ya, kayak rel gitu men. Dua, mungkin kereta dulu mungkin ada jalan lagi ya, kereta dari bawah situ mungkin terus naik ke atas sini teman-teman. Mungkin juga untuk mengisi peluru ya teman-teman ya. Dan ini juga mungkin dulunya digunakan untuk di sini apa ini, kayak buat anu ya. Kalau yang di sana itu kan tadi kan tempat meriam, karena ada selongsong gitu ya teman-teman ya, corowan gitu buat meriam. Kalau di sini nggak ada guys. Di sini mungkin hanya untuk tempat nembak ya, nembak dengan senjata senapan laras panjang gitu men. Oke. Nah, nih ada bekas peluru nih men. Tuh. Ya, itu bekas peluru teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kita ke bawah ya teman-teman ya. Dan tuh ya teman-teman, kalian bisa melihat sendiri kalau saya berjalan di semak belukar ini, apa yang Anda pikirkan guys? Dan sudah pasti ular ya teman-teman ya. Secara nggak langsung ini pasti banyak ularnya di sini teman-teman. Bayangkan tadi saya di dalam ruangan yang nomor 5 itu ada ular teman-teman. Ularnya nggak gede, cuman di situ pasti ada mboknya ya teman-teman, atau ada ibunya. Atau saudara-saudaranya banyak di situ semua. Oke, kita lanjut. Wah, seru juga men. Ini ada jalan ya, setapak gitu men. Halo, assalamualaikum. Iya tadi habis ini ke sana, habis ini ke sana. Habis ini. Iya, ini saya di Kenjeran kok. Ya, ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ini maaf ya, barusan ada telepon guys. Maaf banget, kepotong. Jadi kita lanjut. Tadi kan saya kan lewat tangga situ ya teman-teman ya. Dan saya harus coba melewati jalan setapak ini guys. Alright. Wow. Oke. Wow, jadi seperti itu. Wih, ngeri pak. Aduh. Oke. Dan ini memakan waktu durasi yang mungkin agak panjangan ya teman-teman ya. Gak apa-apa ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu lokasi Benteng Kedung Cowa ini adalah videonya guys. Wow, tuh ada benteng lagi. Ini mungkin benteng yang pertama ya teman-teman ya. Astagfirullah, mereka kepleset. Dan di sini bentengnya tidak banyak
ditutupi semak belukar teman-teman. Wah, panas men. Oke. Nah itu kan nomor 3 di situ. Nah ini yang besaran teman-teman bentengnya. Ini yang pertama ya. Oke. Wow. Oh iya, itu nomor 3 dan ini dua di situ dan 1 di sana ya teman-teman, di balik tembok itu. Oh panas. Nah 1, oke ya, kalian bisa zoom. Itu benteng nomor apa? Ruangan nomor 1. Dan ini memang benteng yang pertama guys. Oke. Loh, kok ada batu di sini? Batu di bawah pohon beringin yang gede. Ini pohonnya. Apa ya? Kayak ada sesuatu di sini teman-teman. Tuh, kalian bisa melihat ya dari jauh sini. Ini ada batu di bawah pohon yang sangat besar dan nggak tahu ini batunya untuk apa, nggak tahu. Tapi ada yang aneh guys, ada janggal di sini men. Oh, ada yang foto-foto lagi. Tuh foto-foto teman-teman. Oke. Kayak ada yang janggal di sini. Masih sewu. Wow. Ada yang janggal guys. Buat teman-teman yang mungkin ahli spiritual bisa menggambarkan di sini ada apa teman-teman, karena ini di sini saya ada keanehan di sini guys. Ya, kalau dilihat dari sini tuh. Oke. Ada yang aneh. Oke. Foto-foto. Nggih. Ada yang aneh ya teman-teman ya. Saya kok agak gimana gitu di area pohon itu loh teman-teman. Tuh ya teman-teman ya. Kayak ada keanehan gitu. Buat teman-teman yang tahu atau memang teman-teman yang ahli spiritual bisa menggambarkan di situ ada apa ya teman-teman. Karena di situ ada keanehan menurut saya. Jadi kita memasuki ruangan yang nomor 3 ini ya guys. Oke. Misi sewu.
Nun sewu. Kula nuwun. Oke, nggak ada apa-apa. Dan tempatnya dalamnya seperti ini ya teman-teman, kayak gini. Oke, lanjut. Nah, ini ada di ruangan sebelahnya nih. Weh, kadal men, ini bulon ya. Wah, bahaya men. Ini salah satu favorit makanan favorit ular ya teman-teman. Bulon ini. Oke, kita ambil. Karena ini sangat unik banget. Kemana deh? Hilang. Oke, nggak apa-apa. Ada ruangan lagi guys. Nih. Sewu. Sangat singgup ya teman-teman. Permisi mbak. Halo. Duh, vandalisme ini macam edan. Oke, di sini hanya ruangan. Tidak ada tebusan ruangan untuk pintu masuk atau pintu keluar ya, hanya satu pintu di sini. Di sini ada jendela, bukan jendela ini, cuman mungkin pengiriman peluru keluar ya teman-teman, yang melalui jendela ini dan dikirim ke atas. Makanya tadi itu ada sebuah kereta kecil, mungkin dulunya itu ada jalan rel ya, melalui rel itu bercabang menuju ke sini. Aduh, tawon lagi guys. Benteng ini berdiri 1900, tahun 1900. Di sini dulu tempatnya Belanda, penjajahan Belanda dari serangan laut. Kan di sini di Surabaya Utara, di benteng yang terbesar di sini Pak, dari wilayah Surabaya Utara sampai timur selatan. Di sini kalau sini orang nggak tahu kan, cuma segelintir. Kita itu benteng itu kita hitung dari pintu Mas. Dari situ benteng 1, benteng 2 kita hitung pintunya itu Pak. Oh pintunya, bangunannya? Kan, ya, bangunannya itu sekitar 17 benteng, makanya dimakan berapa? 17. Sekitar 17. Sekitar kan 17. Ya, 17 benteng. Terus yang paling sering dikunjungi sama pengunjung itu yang benteng nomor berapa Pak? Semua sering dikunjungi semua Mas. Kalau orang ada kegiatan kayak buat prewedding, buat konten, buat album kenangan, dia itu tinggal menentukan spot-spot yang mana yang baik. Kan di belakangnya benteng itu kan ada bibir pantai kelihatan Suramadu. Ya, oh gitu ya. Jadi keindahannya tuh ngambil panoramanya itu kelihatan Suramadu. Iya, gitu. Iya, siap. Terus di sini tuh dengar-dengar Pak, ada ini di balik cerita mistisnya Ya, Pak ya. mistisnya. Ada penjaga ya, beratnya gitu ya, penjaga cewek yang bernama Endang. Nah, gini Mas. Gimana? Memang di sini tuh wilayah itu masih hitungannya masih peninggalan sejarah. Kalau masalah mistis itu memang sejak dulu. Pernah tahu nggak, waktu zaman dulu itu yang sering diorbitkan itu majalah Liberty itu sering video di sini tuh sering. Oh iya. Di sini ya tahun nggak salah tahun 90-an sampai tahun berapa gitu. Dulu Liberty paling sering nyorot di sini Mas. Nah, di sini kan wilayahnya masih wilayah anggota, kita nggak boleh sembarangan, harus minta izin. Apa permasalahannya, bikin acara apa gitu, bikin konten, bikin apa, kita harus mengikuti prosedur dari ketentuan yang ditentukan oleh Paldam sendiri. Kalau masalah mistis memang banyak Mas di sini.
Ya, ada yang bilang ada ular, ada apa. Kalau di sini kalau orang bikin konten malam itu ya sering dilihatin sosok wanita. Kebanyakan memang di sini penghuninya wanita. Oh iya. Yang paling mencolok namanya siapa, Pak? Ya, di situ ya benar Mas yang kata itu Endang. namanya Endang. Di sini kan ada setiap pintu, tiap wilayah itu dia itu ada perbatasan ini punya ini Endang itu dulu orang pribumi sini. Nah, waktu itu ya Usut punya Usut, dia itu diperkosa sama penjajah Belanda itu sampai dia itu hancur mukanya. Mana sering kejadian orang bikin konten kok digelatih perempuan, memang benar di sini. Biarpun siang bolong gini kita kalau orang mau foto-foto kadang kita kena sisi kamera kita kena tangkap kayak priwet tuh Pak saya foto ada sering Mas di sini. Masa di sini nih ya terutama dia punya pikiran kosong, ngelamun. Insya Allah itu pasti dia kesurupan, terutama perempuan. Masa di sini sering kejadian gitu-gitu tuh sering. Itu mungkin yang perempuan lagi masa haid gitu ya? Enggak Mas, dia itu bagi orang itu jahil, dia kesurupan ngapain kamu ke masjid? Iya dia itu jahil, rumah saya kena injak-injak gitu. Dari benteng 1 sampai benteng 17 itu penjaganya lain-lain, ya perempuan semua tapi lain-lain. Kalau ini pernah kejadian orang pesan makanan, pesan makanan, nggak taunya BBS-nya di sini, nggak taunya di sini kirain perumahan. Pernah kejadian. Maksudnya pesan makanan itu ya? Iya, nggak tahu ya dari HP. Nah itu kan orang kejadian akhirnya ya bilang sini benahin coba gedung coba. Dia akhirnya arah panahnya itu DP-nya ke sana di Sherlock lokasi di tengah-tengah. Orangnya nggak percaya loh ini kan pemukiman Pak gitu. Di sini ada yang jaga enggak Pak? Di sini ini cuma gudang-gudang aja. Ini Pak GPS hanya suruh masuk ya nggak ada orang kok Pak. Kejadian itu orang becak pernah kejadian gitu, naik becak ngantarin orang perempuan turun, kita kan kasat mata kelihatan orang kosong gitu Pak, kemana mau ngantaran Mbak ini di rumahnya di sini. Keadaannya habis dari tengah-tengah dia kasih uang dia lari. Itu yang paling usil ya? Ya usil. Yang paling usil. Lalu ada nggak yang paling kuat di sini Pak? Maksudnya paling kuat di mana Pak? Maksudnya Nggak, kan ini kan area pantai, ya kan area pantai kan cenderung ke misalnya ada siluman apa. Nah, di sini ya terutama itu kebanyakan Mas penghuni kayak ular. Kita kalau kadang kelihatan ular besar, tapi kalau banyak lihat kita kadang orang pribumi di sekitar sini cuma nunggu dia selesai lewat. Kita nggak tahu mana kepalanya, mana kepala itu nggak tahu, cuma lewat. Maksudnya nggak tahu kepala. Ada, iya. Maksudnya ada lintasan ada lewat besar, gitu ya? lewat besar kayak pohon seberapa? kelapa. Ya kira-kira pohon kelapa lah sebelum Suramadu itu dibangun. Kan masalahnya dulu ini kan nggak boleh dibuat wisata Mas, cuma di bibir pantai. Di sini kan waktu itu kan sebelum pemindahan Suramadu kita itu amunisi dari sini dipindahkan di kota Malang sama kota Sidarjo, nggak kurang tahun 1996 Pak. 2000 berapa? Diangkut ke sana semua. Diangkut semua amunisi kan di sini kan sudah banyak peninggalan kayak rudal, kayak peluru amunisi itu masih aktif lah. Akhirnya diusikan masanya ada pembangunan Suramadu itu disterilkan supaya nanti ada pemancangan Suramadu, takutnya radius berapa, takutnya ada meletus lah gimana gitu. Oh gitu Pak ya. Oke. Terus yang paling serem, yang paling angker itu di benteng nomor berapa? Semua di sini tuh benteng itu menurut saya ya angker semua. Yang penting kita inisiatifnya kalau bikin konten, bikin apa inisiatif kita itu berani, udah menghadapi itu nggak masalah. Kadang sering kok pernah ada konten orang kayak Bapak ini di orang Malaysia, dia kesendirian, nggak mau dia ditunjukin sama pawangnya ini nih, nggak, dia mau sendiri. Nggak pernah di sini kayak Trans 7 pernah, kayak artis-artis kayak Putra Robin Onsu itu pernah bikin konten. Malam sering orang sini bikin konten, tapi yang mengikuti prosedur persyaratan kita kalau bikin konten, terutama kalau dia memang berani, kita harus bawa paranormal ibarat kata gitu, yang ngerti lah. Takutnya ada apa-apa kita nggak bisa ngatasin, kasihan yang jaga. Maksudnya jaga kan cuma menjaga untuk keamanan. Nah, masalah gitu kan kita nggak tahu. Masalah barang-barang itu kasat mata Pak. Karung 3 karung 5 ton aja ada dalam itu, cuma kita dibego dari masuknya itu baru zaman dulu kan tuh Pak. Iya Pak. Bener kan jalan dulu. Iya ya. Ini kecil. Wah, ada Pak senjata apa dulu udah dibawa ke Kota Malang sama Sidarjo, gak salah ya Pak? Sidarjo. Porong. Ini kalau nggak salah nih pelurunya buat tem senjata laras panjang. Iya, makanya itu bahkan zaman dulu, sekarang kan modern semua. Ada yang kecil loh. Oh iya. Ini kecil. Ada. Banyak Pak itu. Makanya anak-anak kalau main itu saya sambil kontrol. Takutnya apa ya, dia cari-cari tanah gitu, takutnya cari amunisi, takutnya ada yang aktif gitu. Nah, kadang ini main tak sita, anak-anak cari-cari gini tak sita.
Tapi ini sekiranya masih aktif apa enggak? Nah ini bapak ini enggak takutnya kan ada yang aktif ini. Menurut saya enggak pak ya. Nah, ini kan senjata bagian senjata bapak ini. Tahu udah enggak aktif. Sudah enggak ya? Enggak. Kan takutnya apa pak? Dikiluin ini dari mana kita usut punya usut kita yang kena. Bekas ditembakkan. Oh. Takutnya kan gitu. Tapi kan masih utuh, tahu bungsung, tahu gimana kita nggak tahu. Kalau masalah senjata bapak ini ahli dalam senjata. Banyak makanya itu. Banyak dinamain gudang peluru. Kedalaman 1 meter aja masih ada. Jadi dulu, maaf, saya tanya lagi sebentar Pak. Jadi dulu sewaktu pembangunan ini, Suramadu ini juga sama pembangunan benteng ini juga memakan korban juga atau gimana? Kalau pembangunan benteng itu otomatis sih sebelum 1900 kan barusan ini kalau Suramadu Pak. Iya. Nah, ya kan sebelum Suramadu ada ini sudah ada. Sejak tahun 1900 ini barusan ini. Suramadu itu. Memakan korban nggak? Maksudnya ada yang ditanam atau gimana? Gimana di sini? Ya. Ya enggak lah Pak. Nggak mungkin lah, kita nggak tahu kan, masanya kita belum lahir Pak. Gitu loh. Gitu loh. Secara pasti moyang kita yang tahu. Kita kan cuma peninggalan. Oh ini benteng ini kita dinamain apa? Dinamain benteng Gedung Cowe. Gitu kata mbak saya. Dinamain benteng Gedung Cowe. Masanya apa? Saudagar kaya dulu tuh dagang cowe akhirnya tenggelam di Gudang 7 dinamain. Oh cowe lukur sedagar gitu. Akhirnya dinamain Gedung Cowe, ayo Cowe gitu namanya. Dulu terkenalnya gudang peluru. Di sini udah, tapi orang-orang yang orang dulu, orang Mbak saya itu udah tua, yaitu namanya Gedung Cowe itu apa Mbak dinamain Gedung Cowe dulu ada saudagar berjualan cowe. Waktu itu dia itu naik perahu. Perahunya itu tenggelam, tapi muatnya itu cobek. Nah, itu akhirnya orang manggil lu simpel saja. Di mana? Itu loh di gudang Gedung Cowe. Gedung Cowe mana? Sebelah gudang peluru itu. Akhirnya dinamain benteng Gedung Cowe itu. Karena terjadinya lah benteng Gedung Cowe. Tadi kalian sudah bisa melihat dua benteng yang saling berdekatan, mungkin agak jauh, yang terdiri dari 5 ruangan, 3 ruangan di benteng pertama dan 2 ruangan di benteng kedua. Akan tetapi masih ada benteng-benteng lainnya yang tadi masuk lurus, yang pertigaan yang ada tulisan 200 meter itu masih lurus. Itu ada benteng lagi hingga sampai nomor belasan gitu teman-teman, kata bapak tadi itu. Akan tetapi saya tidak perlu ke sana karena memang kondisi apa nih namanya, suasana di sana itu sudah dipenuhi oleh semak belukar yang sudah tentu tidak bisa dieksplor ya guys ya. Oke, buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Oke, saya Helmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, peace.